Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak. Di antara kenikmatan yang sangat berharga adalah dimudahkannya kita untuk bisa duduk mendengarkan ilmu agama. Karena ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber kehidupan. Sekeras-kerasnya hati ketika sering didengarkan kepada Al-Quran, dipahamkan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambah lama hati akan semakin lembut. Maka Allah pernah menyebutkan, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan andaikan, kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an ala jabalin, kepada sebuah gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau mendapati gunung itu akan tunduk dan hancur karena takutnya kepada Allah. Coba gunung yang begitu besarnya, begitu kokohnya saja, andaikan Al-Quran turun kepada hancur, bagaimana dengan hati manusia? Maka sejarah manusia mencatat bahwa orang yang paling keras sekalipun, orang yang paling ingkar sekalipun, ketika ilmu agama masuk dalam hati mereka, apa yang terjadi? Hati akan melembut, bahkan kemudian menerima kebenaran. Para ulama sejarah ketika mencatat sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu premannya para preman, Pak. Masya Allah. Umar itu kalau dikisahkan, beliau memang fisiknya pantas, Pak, kuat. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Umar kalau naik kuda, Pak, ini kakinya hampir sampai ke tanah gitu, Pak. Kita kan naik kuda harus pakai meja, Pak, nangkring meja berlompat gitu. Umar kalau naik kuda kakinya hampir ke tanah. Subhanallah. Dan Umar ketika sudah ngancam orang itu bukan sekedar ancaman biasa. Nah, suatu ketika tatkala Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah dan Umar tidak jauh dari Nabi. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW membaca di dalam surat Al-Haqqah, dari ayat pertama Al-Haqqah terus. Maka saking indahnya Al-Quran itu,
Dalam hati Umar bergumam, apa kata Umar? Lah, ini paling ucapannya tukang syair, tukang penyair, kata Umar dalam hatinya. Ternyata apa? Allah menjawab. Dalam ayat Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Qur'an ini bukanlah ucapan tukang-tukang syair, namun sedikit sekali orang-orang yang beriman. Langsung Allah jawab. Kemudian dalam hati Umar, paling ini ucapan dukun paling, tukang tenun ini paling. Apa Allah jawab? Wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Qur'an ini bukanlah ucapan para dukun-dukun, akan tetapi sangat sedikit orang yang mau mengambil peringatan di situ. Terjawab sebenarnya Umar, sebenarnya ini benar-benar firman Allah ini, tapi apa? Kesombongannya. Ya, karena keangkuhannya, karena kefanatikannya terhadap nenek moyang belum mau masuk Islam. Nah, di kali kedua sekalian ketika Umar pernah di depan Ka'bah sambil nenteng pedang, ngancam. Pokoknya siapa yang berani mengikuti ajaran barunya Muhammad ini, pedang melayang, kata Umar. Ada orang mengatakan, Umar, kamu ngotot di sini tuh adikmu yang bernama Fatimah bintu Khattab dan suaminya sudah ikut ajaran Muhammad. Kamu benar saja, benar. Maka Umar langsung mendatangi kediamannya Fatimah, kediaman adiknya. Ternyata apa? Didapati ya, di rumah adiknya itu sedang ada Khabbab bin Arat mengajarkan Al-Qur'an. Umar kalau ngetur pintu, Pak, bukan hanya kita, tok tok tok, Umar blak 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 gitu, Pak. Ya, begitu dilihat yang datang adalah Umar, apa yang terjadi? Khabbab bin Arat langsung lari ke belakang rumah, Pak. Kalau ketahuan dia dicekek Umar, habis, Pak. Maka Umar pun masuk, kemudian adik iparnya dipukul, Pak, dicengkek, diinjek lehernya, coba. Ya, karena saking marahnya Umar, dia memperingatkan orang jangan sampai ikut ajaran Muhammad, malah orang terdekatnya ikut ajaran Muhammad. Sampai adiknya nggak rela kan, masa suaminya mau dibunuh kan, mencoba untuk melerai. Ternyata apa? Ditempeleng adiknya. Adiknya menangis sampai berdarah, Pak. Ditempeleng kakaknya. Insya Allah lah, ketika melihat adiknya keluar darah, dia Umar mulai kasihan. Maka nanya, kamu tadi membaca apa? Akhirnya dikasih tahu, ini Al-Quran, ini lembaran Al-Quran. Sekalian ngomong apa adanya gitu. Coba saya baca, nggak mau, kata adiknya. Kamu orang najis. Marah adiknya, Pak. Kecuali kamu mandi dulu. Umar manut, Pak, mandi dulu. Begitu udah bersih, mana coba lihat. Dibaca, ternyata yang sedang diajarkan Khabbab bin Arat adalah surat Toha. Toha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk mencelakakan manusia. Dan terus dibaca. Perhatikan, setelah hari itu Umar nanya, mana Muhammad sedang di mana sekarang? Maka Khabbab bin Arat keluar dari belakang rumah. Saya tahu dia sedang di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam, ditujukin ke sana. Begitu datang ke rumahnya, lagi-lagi Umar gedor pintunya, dor begitu. Yang buka pertama kali siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Begitu Hamzah lihat Rasul, yang datang si premannya Rasul, Umar ini. Reman, taman reman, lawan reman. Saya juga pamankan preman, kata Hamzah. Karena Hamzah baru masuk Islam 4 hari, Pak. Kenteng, lawan kenteng itu, kata Hamzah. Apa kata Rasul? Sudah, minggir kamu. Saya menghadapi Umar. Dibuka pintunya. Apa Umar? Kapan kapok Umar? Itu kalau bahasa jangan. Di luar sangkaan ternyata apa? Umar mendatangi Nabi untuk menyatakan keislamannya. Subhanallah, Pak. Kemudian mengucapkan syahadat dan semua yang hadir pun mengucapkan takbir di kala itu. Dengan apa sebabnya? Hati yang begitu kerasnya, hati yang begitu congkaknya bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Umar bin Khattab mendengarkan ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, makanya kalau kita ingin memperbaiki hati kita ingin memperbaiki agama, keyakinan, ibadah dan akhlak kita, maka semangatlah di dalam kita menuntut ilmu agama. Ya karena apa? Rasul jadi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya dalam urusan agama.
pokoknya porosnya adalah urusan agama. Semakin faham ilmu agama yang diamalkan, ilmu agama yang diamalkan, maka dengan pasti bahwa hamba itu akan semakin baik. Syaratnya apa? Ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang dijadikan koleksi, Pak. Jadi kita ngaji itu bukan bangga-banggaan nih, saya pernah selesai tafsir surat-surat juz amma misalkan gitu. Hanya sekedar itu kurang. Yang kedua, bahwa kewajiban seorang setelah berilmu adalah untuk mengamalkan ilmunya, itu yang lebih penting lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan tentang keadaan al-abrar. Jadi kita ulang sebentar. Allah mengatakan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya kitabal abrar, catatan bagi orang-orang yang baik, beriman, bertakwa, beramal soleh, lafi illiyin, maka mereka berada pada illiyin. Apa illiyin? Illiyin adalah kebalikan dari sijjin. Kalau sijjin ini berada pada lapisan bumi yang paling bawah, lapisan bumi yang ketujuh. Dan disitulah letak apa? Itu letak rohnya orang-orang kafir. Ya, sedangkan illiyin adalah berada di tingkatan langit yang ketujuh. Dan disitulah rohnya orang-orang yang beriman. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum. Jadi Allah sedang menjelaskan keagungan illiyun, yaitu kitabun marqum, yaitu catatan amal yang tercatat. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun, siapa kemarin? Itu para malaikat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang yang baik, lafi na'im, mereka berada pada kenikmatan. Maksudnya adalah kenikmatan surga. Masya Allah, ini kabar gembira ya. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang beriman, beramal soleh, walaupun mungkin dari sisi harta tidak banyak, jabatan tidak punya atau tidak tinggi, ketenaran pun tidak banyak yang kenal, tapi ketika iman ada dalam dirinya, keimanan, ketakwaan ada dalam dirinya, maka apa? Lafi naim, mereka berada pada kenikmatan surga. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat di situ kata para ulama ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu mereka melihat bagaimana kenikmatan Allah yang diberikan di dalam surga. Dia bisa melihat bagaimana makanan mereka, tempat tinggal mereka, ya, kemudian pasangan-pasangan mereka dan lain sebagainya. Adapun yang kedua maknanya adalah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, di kala itu. Kemudian Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau mengenali mereka di wajah-wajah mereka dengan penglihatan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi gini, Pak. Orang-orang ketika melihat penghuni surga itu sudah dipahami, penghuni surga ini adalah orang yang bahagia. Orang yang banyak kenikmatannya. Dari sisi mana? Dari mana dilihatnya? Itu dari wajah-wajah mereka. Karena itu, Pak, orang kalau bahagia, Pak, kalau hatinya lapang, hatinya gembira, maka akan nampak pada wajahnya, iya kan? Coba jenengan kalau lagi banyak masalah, cicilan kudu bayar. Lagi, Pak, iya kan? Gimana keluar rumah, Pak, ketemu wong bicara salam, Pak, assalamualaikum, Pak. Tapi ketika jenengan sedang mendapatkan nikmat, masya Allah, Pak, ketemu semua orang yang dikenal, tidak dikenal, senyum jenengan, Pak, nampak belum? Saking gembiranya, Pak, nih kan? Sama penghuni surga itu dikenali dari wajah-wajah mereka, saking bahagianya mereka. Ya, ketika hati mereka gembira, senang, itu nampak pada wajah-wajah mereka, masya Allah. Yusqawna min rahiqin makhtum, dan mereka yusqawn itu diberi minum, Pak. Diberi, mereka bukan nyari minum, Pak, karena di surga itu mereka dilayani, bukan melayani, Pak.
Apa minuman mereka? Yusqona mir rahiqim makhtum. Rahiq disebutkan oleh para ulama tafsir yang dimaksudkan adalah khamr. Wih, ciwa. Masya Allah ya. Jadi mereka minumannya khamr Pak, bukan minuman khamr itu ya maksudnya. Saya jadi tahu banyak nama-nama minuman keras Pak. Itu dari Bang Napi Pak. Bang Napi kan cerita, ngerti mereka itu Pak. Yang namanya ciu yang mereka ngerti gitu Pak ya. Ganja yang ngerti mereka itu. Kegunaannya pun ngerti mereka itu. Nah cuman kalau di surga itu ya minuman khamrnya itu tidak bikin tenggeng gitu Pak. Itu minuman kenikmatan. Pernah ada yang nanya, Ustaz, saya kan mantan, kata dia. Saya itu mendem, dulu setiap saya mendem itu saya dipanggil sama Pak Lurah gitu. Kakak saya ditelepon, tuh adikmu lagi mendem di pinggir jalan gitu. Kata dia, nikmatnya itu pas mabuknya Ustaz. Pas minumnya enggak nikmat enggak, kata dia. Nah, di surga beda nanti. Karena orang ketika mabuk justru dia tidak bisa merasakan kenikmatan, yang ada adalah hayalan. Sedangkan minuman surga walaupun dari khamr itu apa? Ini betul-betul kenikmatan yang luar biasa. Minuman yang sangat nikmat untuk dinikmati. Maka gitu Pak. Kalau kita ingin minum khamr di hari kiamat, jangan pernah minum khamr di dunia. Kenapa kata Nabi? Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah. Siapa yang menengguk khamr di dunia, maka dia tidak akan meminum khamr di dalam surga nanti tuh Pak. Ya, kalau kita pengen di surga mendapatkan pakaian dari sutra, bagaimana kata Rasul? Jangan laki-laki di dunia memakai sutra, karena man labisal harira fid dunya lam yalbas bil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia bagi laki-laki, maka dia tidak akan memakai sutra di hari kiamat. Itu Pak ya. Jadi itu minuman khamr itu khusus penghuni surga, belum saatnya Pak. Pakaian sutra itu adalah pakaian penghuni surga, di dunia belum saatnya. Nah, makanya Rasulullah menyebutkan Bapak sekalian. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan tentang minuman khamr itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tabari, Rasul pernah menyebutkan ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala dhama'in syaqahu Allah taala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Ya, orang mukmin manapun yang dia memberi minuman berupa air kepada orang yang kehausan. Insyaallah ini keutamaan orang yang memberi minum, orang mukmin. Ya di dunia ini, maka apa kata Rasul? Allah akan memberikan minum kepadanya pada hari kiamat minar rahiqil makhtum, dari apa? Khamr yang kemudian dicampur dengan misik. Kemudian kata Nabi, wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Dan mukmin manapun yang dia memberi makan kepada orang yang kelaparan, maka apa? Allah akan memberikan makan kepadanya pada hari kiamat dari buah-buahan surga. Dan yang ketiga, wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan thawban ala uryin kasahullah min khudril jannah. Dan barang siapa yang memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, maka Allah akan memakaikan pakaian untuknya pada hari kiamat dengan apa? Sutra yang ada di dalam surga. Jadi apa? Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah tergantung dengan jenis amalan. Ya, makanya di dunia ini memang waktunya kita untuk menanam. Sedangkan nanti di hari kiamat adalah waktunya kita memanen. Apa yang kita tanam itu pula yang akan kita panen. Masya Allah. Ini digambarkan minuman penghuni surga. Khitamuhu misk, kemudian campurannya adalah misik. Misik itu bukan minyak wangi Pak ya. Misik kan pahit, ya enak minyak wangi. Tapi maksudnya misik di surga itu adalah gambaran minuman yang sangat segar dan sangat enak untuk diminum.
Nah kalau di dunia kan misik dicicip ya pahit, bahkan yang rupa sepet. Tapi kalau misik di surga itu adalah gambaran suatu minuman yang segar dan sangat enak untuk diminum. Masya Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam urusan itu hendaknya orang-orang mereka berlomba-lomba gitu Pak. Jadi harusnya kita kalau mau lomba itu berlomba untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Tapi seringnya kita kebalik Pak. Berlomba-lombanya kita urusannya dunia. Coba kalau tetangga kita bisa beli sepeda motor, kadang-kadang kupingnya panas Pak. Ya, bulan depan harus beli sepeda motor baru. Tetangga bisa beli mobil, kadang-kadang kita apa? Masya Allah Pak, semaput Pak, 3 hari 3 malam. Ya, tetangga bisa beli rumah baru, opnam sebulan di rumah sakit. Tetangga bisa beli lapangan golf, mati kita Pak. Gimana hidup kita kayak gitu itu? Ya, lomba-lombanya kita bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan akhirat, tapi dunia. Allah mengatakan harusnya untuk perkara surga apa? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang-orang mereka berlomba. Ya, harusnya berlomba-lombanya kita dalam urusan agama. Tetangga kita Masya Allah tahun ini berangkat haji, jenengan daftar biurung, segera daftar, gitu ya. Tetangga kita Masya Allah sehari bisa menghatamkan 1 juz, kira lah Al-Quran lebih masih dilaminating, segera dibuka Al-Qurannya Pak, jangan nunggu Ramadan tahun depan kan gitu ya. Nah itulah berlomba-lomba di atas kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah tasnim. Apa tasnim? Tasnim itu adalah jenis minuman yang dikatakan di situ ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu ainan mata air yang al muqarrabun orang-orang yang dekat kepada Allah akan meminum darinya. Jadi minuman surga itu tasnim Pak. Insyaallah ya, itu mata air yang akan apa diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, ya tukang maksiat, dulu ketika di dunia mereka apa? Menertawakan orang-orang yang beriman. Jawab, ketika di dunia orang-orang beriman itu diremehkan, direndahkan. Apa sebabnya sih? Ke orang-orang kafir itu mereka menganggap rendah dan hina orang-orang beriman. Ini Allah terangkan Pak dalam surat Al-Baqarah 212. Allah mengatakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan orang-orang kafir dijadikan indah untuk mereka kehidupan dunia. Ya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina terhadap orang-orang yang beriman, gitu Pak. Jadi kenapa mereka orang-orang kafir ya, mereka menertawakan dan menganggap hina orang beriman? Ini sebabnya karena apa? Allah menjadikan dunia itu terasa indah oleh orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman ya, kalau kita melihat mereka ya dunia memang ngambil Pak, tapi bukan kemudian dijadikan sebagai tujuan hidupnya, bukan dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai kebanggaannya, bukan. Ya, makanya Allah ketika memerintahkan kita Bapak sekalian, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan berupa negeri akhirat, dan jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Coba cari akhirat, tapi kata Allah jangan lupakan duniamu. Lah kita kebalik Pak. Orang kalau dikatakan bijaksana kalau gini, nak cari dunia sebanyak-banyaknya ya, cari jabatan setinggi-tingginya ya, tapi aja kelarin sholat. Allah memerintahkan, nak carilah akhirat, carilah surga, jangan lupa dunia. Kita dibalik Pak, cari dunia jangan lupa akhirat. Oh pantesan zuhuran
masjidnya kosong, masjid kantor kosong, pada nanti kan ngopi. Masya Allah. Nah, ini kenapa? Karena memang dididik seperti itu, cari dunia dulu, akhirat ajak lalen. Padahal Allah memerintahkan kita mencari akhirat, dunia yang jangan dilupakan. Masya Allah. Jadi di dunia ini itulah keadaannya. Orang-orang kafir mereka menertawakan, menganggap hina orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang-orang beriman, maka mereka saling mengedipkan mata mereka. Nah, maksudnya apa? Merendahkan. Ini seperti yang dulu dilakukan kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk bikin kapal, Pak. Di tengah padang pasir, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bikin kapal, Pak. Gak masuk akal. Maka apa? Allah menggambarkan dalam surat Hud ayat 38. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Maka Nabi Nuh beliau membikin perahu, Pak. Setiap kali umatnya Nabi Nuh melewati mereka, apa yang mereka lakukan? Sakhiru minhum, menghina. Nuh tambah nemen gini. Di tengah padang pasir gawe perahu. Gede maning, Pak. Kalau orang Cilacap mungkin, ya. Orang Pangandaran mungkin, orang Tegal mungkin. Lah Purwokerto, wae kapal segede ke Masjid Agung Purwokerto. Nemen Nuh. Tapi Nabi Nuh diem, Pak. Kenapa? Yang dikerjakan Nabi Nuh perintah Allah. Nah, ternyata Allah menghendaki lain, Pak. Itu Allah ketika itu mendatangkan air dari langit turun, dari bumi pun mengeluarkan air. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Maka tatkala air telah melebihi batas biasanya, kami naikkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya di dalam bahtera itu. Baru mereka sadar, berarti yang dilakukan Nuh ya benar. Itu Pak, baru sadar mereka. Masya Allah ini, Pak. Nah, itulah di dunia orang-orang beriman mereka ditertawakan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali kepada kelompok mereka, mereka kembali dengan penuh kebanggaan. Saya tadi ngajak-ngajak orang beriman gitu, Pak. Maka Allah mengatakan wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila orang-orang kafir melihat orang beriman, mereka mengatakan ini adalah orang-orang yang tersesat. Coba Pak, orang yang hidup bersama para nabi dituduh orang sesat, Pak. Nah, orang sekarang juga gitu. Ada orang rajin sholat, rajin ibadah, itu dituduh sesat dengan orang sing ora tahu sholat, Pak. Iya, ada zaman kita, Masya Allah ya. Bisa sesat itu. Nah, Masya Allah, sampai saya pernah ada jamaah, Masya Allah ya, anak muda, Ustadz, kok saya mau ngaji, mau sholat di masjid nggak boleh sama ibu. Kenapa? Karena ibu saya baru didatangi sama tokoh masyarakat. Apa kata Bu? Hati-hati. Sekarang polisi itu lagi nyari anak yang kalau ada azan sholat dia datang ke masjid. Karena Pak itu ciri teroris. Gitu Pak. Saya jawab gini, Mas, justru polisi betul nyari anak-anak yang gitu, mau dijadikan mantunya, saya bilang gitu. Coba ada sampai orang yang melihat pemuda yang rajin sholat 5 waktu di masjid itu ditandai dengan apa? Teroris katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, orang yang pengen mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai teroris, kan sesat. Ini dia. Masya Allah, ini keadaannya sudah terbalik, Pak. Perhatikan. Mereka mengatakan jika melihat orang-orang beriman, haula'i ladallun, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal mereka ya orang kafir, mereka tidak diutus untuk memata-matai, untuk menjaga orang-orang beriman, tidak. Maka apa yang terjadi pada hari kiamat? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, itu hari kiamat, di mana orang-orang yang beriman mereka akan menertawakan orang-orang yang kafir. Nanti di hari kiamat dibalik, Pak. Dulu orang beriman ditertawakan, nanti di hari kiamat dibalik.
Orang-orang kafir ketika mereka sudah masuk neraka, maka orang-orang beriman akan saling memandang mereka. Karena orang beriman ketika di surga, Pak, mereka sambil terkadang melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Maka apa? Saat itu kemudian orang-orang di neraka berkata kepada penghuni surga, apa, tolong ya berikan kepada kami satu teguk minum saja. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman ini bagi orang-orang yang kafir. Orang beriman juga nanya, Pak, kepada orang di neraka. Contoh, Allah mengatakan, "Masalakakum fi saqar?" Hei, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka di neraka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, karena dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberi makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khailin, dan dulu kami termasuk orang-orang yang ikut berbicara kepada orang-orang yang berbicara. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Coba, Pak. Jadi nanti di surga ya ada terjadi dialog, Pak, ya, dengan orang-orang yang ada di neraka. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di surga mereka semakin bertambah kesyukurannya, Pak. Bertambah kebahagiaannya. Betul-betul ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika penghuni surga wajah-wajah mereka akan memutih, gitu ya, sebagaimana hadis kemarin. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah berkata kepada penghuni surga, ya, apakah kalian mau menerima tambahan, turiduna syai'an aziduhum? Maukah kalian aku berikan tambahan lagi, ya, selain kenikmatan ini? Maka mereka mengatakan, alam tubayyit wujuhana ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Kan gitu. Itu sudah cukup, kata mereka. Maka apa? Fayakshiful hijab, fayakshiful hijab. Kemudian Allah membuka tirainya, tirai penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Saat itulah orang-orang beriman akan melihat Allah. Dan Nabi mengatakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh orang-orang beriman di dalam surga daripada dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu kenikmatan yang paling tingginya. Masya Allah, ya. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka melihat. Jadi orang beriman melihat nikmat Allah kepada mereka. Ya, mereka juga melihat Allah, itu ya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, bukankah orang-orang kafir mereka telah dibalas atas apa yang telah mereka perbuat? Masya Allah. Ini Allah menutup ayat ini dengan bentuknya pertanyaan, ya. Bukankah orang kafir mereka sudah dibalas atas perbuatan-perbuatan mereka? Masya Allah. Maka apa faedahnya Bapak sekalian? Bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seseorang adalah tergantung dengan jenis amalannya. Ya, siapa yang menebar kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Demikian sebaliknya, siapa yang menebarkan keburukan maka yang akan dia dapatkan adalah keburukan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.